Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Gimana kabarnya? Udah lama soalnya gue gak bikin podcast ya. Ini aja gue recordnya pas lagi moodnya bagus nih, pagi-pagi nih gue record podcastnya. Jadi kalau misalnya di belakang ada backsound ya suara-suara burung bernyanyi, maklumin ya. Mumpung gue semangat gitu. Gimana kabar kalian? Baik? Semoga nggak lagi ada yang ngerasa masalahnya besar banget di hidupnya, terus nggak tahu mau curhat ke siapa gitu. Nggak usah khawatir lagi. Lu udah tahu belum kalau gue sekarang punya grup Telegram? Jadi gue sekarang punya grup Telegram yang tujuannya untuk bisa jadi support system kita semua lah, ibaratnya gitu. Sejauh ini nih grupnya itu udah hampir 600 orang kalau nggak salah. Terus di grup itu juga semuanya pada aktif diskusi. Terus gue nggak ngerti ya, emang yang ngikutin podcast gue ini orangnya baik-baik, positif vibes banget di situ. Mereka semua pada saling support. Jadi selain itu gue juga sering ada Q&A, terus juga kasih link yang dari yang gue baca gitu, dan menurut gue bagus ini untuk di share gitu. Jadi gue share di situ. Terus ada info kalau misalnya mau Zoom call juga ada, cuman gue sampein di situ di grup itu gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa butuh support system juga, mau cerita gitu, banyak lo yang pengen dengerin di grup Telegram yang gue punya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, oke? Kebanyakan juga orang masuk situ mau cari jodoh. Ada kayaknya nih beberapa yang deket-deket gitu. Ya Allah. Ya kalau misalnya lo pengen gabung sama grup Rasa Loka di Telegram, buruan download Telegramnya terus join grup itu ya. Ntar kita sering ngobrol di sana. Nah teman-teman, bahasan kita hari ini karena belakangan gue sering denger orang di sekitar gue bilang kalau mereka tuh lagi bosen. Sebenarnya gue nggak heran sih, karena kan memang di masa pandemi gini kan nggak banyak hal yang bisa kita lakuin kan. Jadi rutinitas yang gitu-gitu aja bakal ngebuat orang jadi bosen. Itu wajar banget menurut gue, karena hal itu juga ya ibaratnya ngebuat gue jadi ngerasa udah deh, gue cari tahu lebih jauh aja kenapa seseorang bisa jadi bosen gitu. Karena meskipun gue bilang wajar, jujur nih gue sendiri jarang ngerasa bosen. Kayak gue selalu bisa menemukan cara gitu untuk bisa keluar dari kebosanan gue. Tapi bukan berarti gue nggak pernah bosan. Pernah, tapi jarang. Apalagi dengan rutinitas pekerjaan gue yang sekarang kan lumayan padat. Gue kayak nggak ada waktu gitu loh untuk bisa bosan. Meskipun repetitif ya, tapi hal yang gue lakuin sehari-hari kan adalah hal yang gue suka. Jadi gue jarang ngerasa bosan. Atau mungkin belum kali ya, gue juga nggak ngerti. Karena gue nggak relate secara langsung gue rasanya gitu dengan hal ini. Jadi gue ngerasa perlu untuk cari tahu lebih jauh soal apa sih yang sebenarnya ngebuat orang jadi bosen gitu. Karena gue pernah dengar nih, ada yang meskipun ngelakuin hal yang dia suka, tapi pasti pernah ada di posisi bosen lah ibaratnya gitu. Berarti masalahnya bukan kita melakukan sesuatu yang nggak kita suka dong ya. Soalnya yang repetitif melakukan hal yang dia suka aja bisa bosen pada akhirnya. Berarti ada faktor lain nih, meskipun kita suka berada di posisi itu, tapi akhirnya ngebuat kita ngerasa bosen juga. Nah, itu gue cari tahu belakangan. Dan sejujurnya gue kaget karena setelah gue cari baca sana sini gitu, catatan gue soal boredom ini, soal kebosanan ini jadi berlembar-lembar loh. Oh ternyata banyak mitos nih yang selama ini kita dengar soal kebosanan, dan hari ini bakal gue bahas, oke? Dan ngomongin bosen, kayaknya gue bakal lebih afdol kalau gue juga mengkerucut ke hubungan gitu. Karena ya sebenarnya ini applicable buat semuanya, bisa diaplikasikan di setiap lini kehidupan lah. Tapi begitu juga soal kehidupan, begitu juga soal hubungan. Karena meskipun bersama dengan orang yang kita sayang gitu kan, ini juga sama kayak ngelakuin hal yang kita suka nih. Kita juga ngelakuin sesuatu dengan orang yang kita sayang, ternyata bakal bisa ngerasa bosen juga gitu. Makanya menurut gue sekalian aja dibahas, mengkerucut ke sana. Kenapa bisa gitu? Setelah baca sana sini, gue nemuin ternyata nggak ada indikator yang cukup objektif untuk bisa menentukan kenapa seseorang bisa ngerasa bosen. Ibaratnya terlalu banyak faktor
yang bisa menyebabkan hal tersebut. Sehingga untuk menemukan alasan kenapa kita merasa bosan, kita perlu cari tahu sendiri gitu. Nah, untuk memudahkan kenapa kita merasa bosan dengan seseorang, gue baru dapat penelitian gitu yang akhirnya mengurutkan gitu faktor-faktor tertinggi kenapa kita bisa bosan. Mungkin alasan lo nggak ada di sini, tapi ini yang umumnya terjadi gitu. Penelitian ini mengerucut menjelaskan kenapa kita bisa bosan dengan pasangan. Jadi faktor-faktor tersebut menurut beliau, gue lupa namanya, Fair, terus sama siapa? Samser Chok, gue lupa deh namanya lumayan sulit. Jadi dia bilang faktor-faktornya adalah yang pertama lack of interest in partner. Kita nggak lagi menemukan hal menarik di pasangan kita gitu. Habis itu juga loss of excitement, spark, fun, and surprises. Kita kurang ada hal yang menyenangkan, kita kurang kejutan-kejutan lagi gitu. Terus yang ketiga sick and tired. Kita jadi sering berantem mungkin ya, terus jadi kayak ngerasa capek gitu sama menjalani rutinitas tersebut gitu. Dan yang terakhir feeling nothing. Jadi kita udah nggak merasakan apa-apa lagi soal hubungan ini gitu. Waduh, dari 4 faktor tertinggi ini kayak bahaya-bahaya banget buat hubungan ya. Nah, kalau lo telaah lagi dengan seksama gitu, dengan benar-benar gitu faktor-faktor tertinggi yang gue sebutin tadi, sadar nggak sih kalau ternyata meskipun kita bicara soal pasangan gitu, tapi penyebab rasa bosan itu adalah diri kita sendiri gitu, diri orang tersebut sendiri gitu. Jadi dia yang ngerasain hal tersebut. Jadi masalahnya itu intern ke dalam gitu maksud gue. Masalahnya itu ke dalam bukan keluar gitu. Dia merasa nggak lagi menemukan hal menarik dari pasangannya. Dia merasa hubungannya kurang menyenangkan lah. Dia merasa capek. Dia ya dan lain sebagainya lah gitu. Itu adalah perasaan di dalam diri yang orang tersebut rasakan kan dengan dirinya sendiri gitu. Yang kemudian bisa jadi pasangannya nggak merasakan hal yang serupa dengan itu. Untuk itu saran dari penelitian ini, ketika kita merasa bosan, kita harus mencari tahu dulu kenapa kita bisa merasa seperti itu. Kita kayak disuruh deep listening ke diri kita sendiri gitu loh. Karena sebenarnya dengan hanya mengganti mental image kita tentang kebosanan, itu udah cukup bisa membuat kita merasa jauh lebih baik. Gokil nggak tuh? Jadi pertama kita harus menentukan dulu apa yang membuat diri kita tuh bosan. Apa kita udah gak tertarik lagi dengan dia? Apa dia udah gak berarti lagi buat lo? Apa hubungan kalian terlalu mudah ditebak sehingga lo ngerasa membutuhkan hal-hal spontan uhuy untuk bisa dilakukan bersama gitu? Apa nih? Kita harus selesai mencari tahu soal hal ini dulu, baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Karena self-awareness gitu tentang ini akan membantu lo untuk gak merasa bosan lagi. Penyebab lo merasakan hal-hal yang baru aja gue sebutin itu juga macem-macem. Bisa jadi karena lo lagi sedih, lo merasa kesepian, atau pengen marah-marah terus, atau bisa jadi karena lo capek, terlalu sering khawatir dia ngapa-ngapain di luar sana gitu-gitu. Tanpa mencari tahu lebih dalam dan menanyakan ke diri lo sendiri kenapa lo bisa jadi bosan dalam hubungan, akan ngebuat lo jadi makin kesulitan untuk menemukan jalan keluar yang nantinya akan ngebuat hubungan kalian tuh jadi kembali nyaman gitu. Makanya penting untuk mencari tahu lo tuh sebenarnya kenapa. Deep listening dulu, oke? Apa ibaratnya? Interogasi, bukan. Observasi dulu ke diri sendiri. Karena dalam hubungan yang sedang dalam kondisi membosankan, ini akan terlihat seperti cangkang kerang yang kosong gitu. Kayak hubungannya ada tapi nggak pernah diisi apapun gitu, karena kayak ya udah flat aja gitu. hampa. Jadi lu bisa mulai bicara ini dengan pasangan lu nih. Samakan persepsi lah ibaratnya. Kalau membicarakan hal ini adalah untuk kebaikan kalian berdua, supaya masalah yang ada gitu nggak terus-menerus lewat gitu aja gitu. Jadi bisa ada penyelesaian yang tepat, supaya kedepannya kalian tuh bisa ngerti gitu. Kalau lagi bosen, cara ngatasinnya tuh kayak gini. Jadi dihadapinnya bareng-bareng, oke? Karena kalau nggak lekas diselesaikan sampai ke akarnya gitu, ada masalah penting yang menunggu. Akibat dari kebosanan, seseorang akan cenderung membenci objek atau sesuatu yang menjadikannya merasa bosan.
Nggak mau kan? Ibaratnya kalau misalnya ketika kita bosan baca buku, kita akan cenderung jadi orang yang benci sama buku, ibaratnya gitu. Kalau misalnya kita bosan sama pasangan kita, bahaya dong. Nah, kalau dilihat-lihat nih, seseorang akan baru mulai merasa bosan dengan pasangannya kalau udah ngejalin hubungannya itu udah cukup lama, ya kan? Pas PDKT udah bosan sih gawat banget nih. Karena ketika rasa cintanya udah lama nih ya, itu tuh udah nggak lagi menggebu-gebu gitu. Kayak pas lagi masa pendekatan. Ketika rasa cinta antara satu sama lain tuh udah mulai stabil, udah nggak ada sparknya lagi, udah nggak kayak wah ke peak gitu, kayak ke puncaknya lagi, pokoknya udah mulai stabil gitu, udah ngerti satu sama lain, barulah muncul rasa bosan ini. Dari sini aja kita udah tahu kan penyebab itu sebenarnya apa gitu. Nah, terus kalau gitu apa bedanya masa pendekatan dengan masa pacaran yang udah lama? Dari penelitian yang gue baca, dan gue juga setuju dengan hal ini, jawabannya adalah kebaharuan, novelty. Jadi ketika masa pendekatan, jarang kita merasa bosan, ya karena semuanya masih baru gitu. Kita belum pernah punya experience bareng dia gitu. Jadi kita selalu punya hal-hal baru untuk dibicarakan atau dirasakan gitu. Semuanya timbul jadi kejutan-kejutan yang ngebuat kita senang untuk menjalani hal tersebut gitu. Sedangkan lambat laun semuanya mulai stabil dan tidak lagi banyak hal baru yang hadir gitu. Jadi sehingga perasaan yang biasanya kita itu mendapatkan stimulus gitu untuk terus dibahagiakan, jadi merasa ada yang berbeda dan akhirnya menciptakan rasa bosan. Ketika udah ngelewatin masa perkenalan, semua hal jadi mulai melambat. Itu wajar loh. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di awal pendekatan, wajar kita umumnya secara cepat terus berusaha untuk bisa kayak fit in each other gitu loh. Kayak kita harus bisa sefrekuensi gitu, sehingga kita merasa pendekatannya beneran work out gitu. Beneran, ya ini beneran bisa gitu, gue sama dia ngejalin hubungan gitu. Nah, makanya ketika di masa pendekatan itu temponya tinggi banget. Lambat laun berubah deh. Ada hal yang sering dibahas di berbagai penelitian yang gue baca, yaitu arousal atau energi semacam kayak gairah gitulah. Di hubungan yang udah mulai stabil, kita tetap memiliki arousal ini, tapi nggak tahu energi itu tuh mau dikemanain. Entah karena kita nggak tahu lagi mesti ngapain, atau kita tahu kita mau ngapain tapi nggak dapat dukungan dari pasangan kita. Nah, boredom happens when you are unable to change the situation. Kebayangkan? Rasanya kayak kita lagi nunggu pesawat di bandara gitu, tapi nggak ada hal lain yang bisa kita lakuin untuk ngebunuh waktu selain menunggu. Untuk itu, kalau kamu tahu pasangan kamu sedang bosan gitu ya, apapun ide yang dia coba bantu, apapun ide yang dia coba bantu untuk mengusir kebosanan tersebut, kita harus dukung supaya bisa terus berjalan dengan baik hubungannya. Karena spark itu penting, kayak ledakan-ledakan gitu dalam hubungan tuh penting untuk terus dijaga gitu. Meskipun hubungan kalian sudah berlangsung lama, keintiman, kebahagiaan itu harus terus-menerus secara berkala dijaga lah ibaratnya gitu. Dan kalau kita nggak tahu mau ngapain pas lagi bosen, ada hal menarik yang bisa jadi acuan lo untuk kedepannya nih. Ternyata bosen nggak selamanya buruk. Karena itu tuh kayak alarm gitu dari otak gitu. Sebenarnya otak itu lagi ngasih kode ke kita. Kalau waktu bosan, kita itu buat otak itu bilang gini, ngasih kayak nih saat yang tepat untuk mencoba hal yang baru. Jadi kayak otak kita pas bosan itu tuh nggak nyuruh kita rebahan doang, nggak cuma nyuruh kita menunggu doang gitu. Waktu otak kita ngerasa kayak gue lagi bosen nih, kenapa ya? Oh, ternyata ini adalah alarm dari otak untuk kita bisa mencoba hal baru. Boredom is a push to act. Begitu katanya. Oke, kayak dorongan untuk melakukan sesuatu. Lagi pula, bosan adalah tanggung jawab kita masing-masing. Gue sering bilang nih, kalau misalnya kita masih pengen mau dibahagiakan, gue rasa kita masih kurang dewasa untuk menjalin hubungan.
Kalau kita bisa ngebuat diri kita bahagia tanpa bantuan orang lain, kita akan jauh lebih mudah dalam menjalani hidup kan? Selain itu, soal hubungan di kultur kita, kadang gue juga ngerasa memang ada hal yang menjadikan rasa bosan itu muncul di suatu hubungan karena ya sesuatu yang wajar setelah selama ini cara menjalin hubungan kebanyakan orang di sekitar kita ternyata menjadi sebab yang mengakibatkan kebosanan datang. Banyak dari kita yang ngejalin hubungan karena ingin dibahagiakan. Terlalu banyak ekspektasi, baik yang diharapkan dari pasangan ataupun sesuatu yang lain gitu. Kalau misalnya bukan pasangan ya hal lain lah, tapi kita sedang meminta untuk dibahagiakan. Kalau pasangan contohnya dikasih perhatian lah, jadi ada penyemangat belajar lah, jadi ada yang bisa antar jemput tiap hari lah gitu. Pasti dikasih hadiah waktu ulang tahun, atau ngerasa nggak kesepian kalau malam nggak bisa tidur, dan berbagai hal menuntut lainnya. Yang ketika kita lihat hal yang biasanya kita dapetin itu nggak lagi kita rasakan, otak dan hati kita jadi ngerasa ada yang salah dan akhirnya ngerasa bosan sama hubungan tersebut. Sekarang kamu nggak perhatian lagi kayak dulu, hubungan kita flat gini-gini aja. Atau sekarang kamu nggak pernah kasih aku kejutan lagi. Atau makan siang di sini lagi, bosen nggak sih gitu-gitu. Kebayangkan, jadi kayak kita itu udah sering mendapatkan stimulus dari hal-hal baik yang diberikan oleh dia gitu, oleh pasangan kita. Jadi kita merasa begitu kehilangan ketika hal tersebut nggak lagi kita dapetin gitu. Maka dari itu, menurut gue ada yang salah kalau lo terlalu berekspektasi, terlalu berharap dibahagiakan terus-menerus di dalam hubungan. Kalau misalnya ada yang bilang kayak, ya kan ngejalin hubungan buat dibahagiakan, karena itu menurut gue harus dibenerin dulu lah persepsinya gitu. Motivasi menjalin hubungan untuk bisa dibahagiakan menurut gue adalah salah satu motivasi terburuk yang harusnya nggak lo jadikan sebagai acuan lo untuk menjalin hubungan. Gue pernah bilang kalau mau menjalin hubungan, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri gitu. Kita udah harus, karena begitu kita ngerasa kita siap ngejalin hubungan, berarti kita udah siap untuk membahagiakan orang lain, ngerti gak sih? Kita berarti udah bisa membahagiakan diri kita sendiri dulu. Agar tuntutan semacam ini tidak jadi membebankan pasangan kita, paham gak? Karena kebahagiaan yang dikasih itu bukan sebuah keharusan, tapi ya emang kebaikan aja gitu. Emang hal yang ibaratnya gak wajib lah, sunnah lah ibaratnya gitu. Dia kasih ke kita, jadi kalau dia kasih ya bersyukur. Kalau misalnya belum bisa dia kasih ya gak masalah, karena bukan sesuatu yang wajib juga gitu. Jangan karena kita yang bosan, dia yang jadi kelimpungan. Coba deh pikirin hal-hal baru untuk mengusir kebosanan di diri kamu tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Karena ibaratnya kayak kalau lo sendiri nggak bisa mengusir kebosanan tanpa bantuan orang lain, itu tanda kalau lo tuh kurang menyadari kebutuhan dan kemauan di diri lo sendiri, tau nggak? Kayak lack of self-awareness. Lo tuh butuhnya apa? Maunya apa? Coba deh penuhi sendiri kebutuhan dan kemauan tersebut. Bisa kok. Jangan jawab, ya gue butuhnya dikasih perhatian, Ger. Ya pun kalau jawab itu juga gak masalah, gue kasih tahu. Karena sebenarnya kurang perhatian itu bukan alasan kenapa lo jadi bosan. Bukan karena lo kurang perhatian, lo jadi bosan. Perhatian adalah distraction yang lo pilih untuk mengusir rasa kebosanan. Alasan sebenarnya kenapa lo bosan sih bukan karena butuh perhatian itu, tapi karena kurangnya lo memanfaatkan waktu sebaik mungkin melakukan hal yang lo suka atau hal yang lo butuh gitu. Sehingga lo membutuhkan stimulus pengganti seperti perhatian untuk bisa menggantikan waktu lo yang terbuang sia-sia untuk rebahan misalnya gitu. Nah kalau lo ngerasa, ya tapi gue gak tahu Ger, gue gak punya hobi, gue gak punya hal lain yang bisa gue lakuin gitu, selain udah ngobrol sama pacar gue. Nggak masalah, banyak anak muda yang ngerasa kayak gitu, itu masih ada hal yang wajar di sekitar kita gitu. Tapi bukan berarti boleh lo biarin begitu terus-menerus. Ini berarti waktunya lo untuk coba hal baru. Apapun itu, lo harus bisa melakukan hal yang ada di depan mata lo, misalnya sampai lo mendapatkan aktivitas yang lo suka dan mau lo lakuin terus-menerus tanpa harus bergantung rasa bahagia yang dikasih orang lain lagi. Karena dalam hubungan kita semua pasti bosen, pasti gitu. Ya, balik lagi. Sebenarnya emang karena itulah kita butuh yang namanya komitmen.
Komitmen ini nih yang gue maksud bukan komitmen yang udah deh kita komitmen aja nggak usah pacaran, bukan gitu ya. Gue sih nggak ngerasa itu sebuah komitmen ya. Tapi beneran karena kita udah ngejalin hubungan sama seseorang, udah beneran oke, sekarang gue sama lo lagi mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Nih gue pacaran nih gitu. Ayo kita punya komitmen, punya janji gitu ibaratnya gitu ya. Yang tujuannya untuk bisa bilang kalau ketika kita lagi bosen, komitmen kita harus bekerja bersama-sama mengusir perasaan tersebut gitu. Komitmen dalam hubungan itu sangat berguna nih dalam kondisi bosan seperti ini gitu. Karena meskipun lagi bosen, kita udah janji untuk bersama-sama terus dengan komitmen itu. Jadi nggak ngebuat otak kita berpikir, gimana caranya gue pergi deh, gue udah bosen. Tapi gimana caranya ya bosan ini pergi supaya kita nggak bosan lagi gitu. Agar hubungannya tahan bosan. Daripada dilawan dan ngebuat pertengkaran, coba diterima deh. Bosan itu hal yang wajar.